Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Latif, 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 ya Latif. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. Dunia kita wasleha wassalamah wal'afiyah wa zarata amrina wa alikun wa yakhtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa lutfin wa afiyah summa ila arwah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil lana bidayna amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند غلول الحادث العامم يا رب.
محمد سيد العرب والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب به يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب فين pada guru kita akan persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa shahida amma ba'd. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqul azim. Jamaah majlis taklim mal sasai sebagia bapak haji, para orang tua, jamaah dari Allah Subhanahu hadir guru kita dengar kita Bapak Ustaz Jenazah, Bapak Ustaz Munajat, Bapak Ustaz Nurul Iman, Bait, Bapak Suhanto. Sebuah besarnya alhamdulillah malam ini berada di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat Allah cintai, di majlis taklim. Ketika rumah dipakai majlis taklim disebutnya Radham Riyal Jannah. Alhamdulillah kita sehat, kita panjang umur, Allah kasih taufik hidayah, Allah kasih sempat. Alhamdulillah. Salam bagi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majlis kita majlis taklim tadi kita buka dengan pembacaan zikir kita lanjut dengan pembacaan Al-Quran. Kita baca barusan Ustaz Munajat membaca akidah. Apa akidah artinya tuh? Itu kita akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita biar mantap, Islam kita biar mantap. Alhamdulillah kita datang semua tempat dengan iman yang mantap, dengan iman yang kuat. Andai kata ada bola pun malam ini kita ngaji. Sebab apa namanya bola, walaupun kita ngaji kita masih dapat ngaji, kita paling lama 2 jam kita. Masya Allah, kita beriman, kita ngaji itu pada sangat-sangat besar, untuk sangat-sangat besar, faedahnya sangat-sangat besar ketika duduk di majlis taklim. Kata Nabi, iman itu kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, kadang-kadang mantep, kadang-kadang enggak mantep. Kata hati ini jangan ngaji payanto ya, paling 202 minggu masih umur atau kagak sempat atau kagak ya apa? Jangan kita bisa berdepan, jangan bicara yang depan kita belum udah kita. Andai yang udah kita bisa kita balik lagi, nggak bisa, udah
andai kata udah banyak penyakit ibadah bahwa kita ucapin alhamdulillahirobbilalamin. Andai yang lu kalau puasa ada yang gol, kalau ada yang kecelah, kalau ngaji banyak yang datang, kita taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku bertobat kepada ya Allah. Dari kita, bagaimana untuk bertobat untuk dua orang tua kita yang udah nggak ada di dunianya, untuk saudara kita. Astagfirullahaladzim li hidayah al-mu'minina wal mu'minat. Untuk kita, untuk kedua orang tua kita. Makanya taubat itu ada yang disebut yaitu yaitu sayyidul istighfar. Pemimpinnya tobat paling besar, tobat yang paling mantap yaitu istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidami faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa alhamdulillah. Di mana ya tobat? Tentunya kapan aja kita bisa tobat, di mana aja kita bisa tobat. Kok tapi toh yang paling mustajab kita tobat habis sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Kadang-kadang mengajak astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil azim. Makanya ketika kita sholat berjamaah ada imam di depan, kita jadi makmum, kita ikutin. Jangan buru-buru mau pulang. Mau kemana sih? Kan kita cuma banyak menit, kita sholat udah mau kita beri bagi yang di kalau taman-taman di benar kita melak dan kejar lagi kalau ini rumah di mulia majlis taklim. Kalau kita sholat di masjid itu baitullah Allah di depan kita, masjid itu tuh megah apa megah bapak bagus kita cintai kita banggakan masjid kita. Emang kemampuan kita itu Payanto banyak berbuat untuk masjid. Apanya? Nurul Iman. Kita berbuat untuk masjid Nurul. Boleh dengan tenaga, boleh dengan material, boleh dengan pikiran. Alhamdulillah. Kalau kita bicara masjid itu rumah Allah. Karena kebetulan Ustaz Nurul Iman sebagai DKM Masjid Nurul, alhamdulillah. Tapi itu hakikatnya masjid itu kok rumah umat Islam, rumah kita, termasuk Bapak Dadang, termasuk Pak Yanto, termasuk Bapak Munaj, Ustaz Najat, milik kita. Kita yang menjaganya rame-rame, kita yang rame, kita yang memakmurnya rame-rame. Dengan apa memakmurkannya masjid? Dengan kita ibadah di masjid. Ibadah di masjid. Ibadah itu boleh ngaji, boleh sholat. Masya Allah, masjid. Di masjid, kita di masjid. Sampai kata lagi ada 7 golongan orang itu yang bakal dapat tuduhan Allah. Orang itu yang bakal syafaat Allah. Ketika orang-orang itu panas, ketika orang itu dapat tidak nyaman, kok orang yang menjadi nyaman, orang itu dapat pertolongan Allah. Siapa? Orang yang cinta sama masjid.
wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya selalu masjid. Di kebun ke dia, di pos ronda ke dia, di rumah ke dia, di jalan ke dia, selalu ingat nama masjid. Ketika Bang Mawi pakai mobil nih, dilihat jam 11 nih, cari masjid bentar nih, mana aja saya mau turun. Alhamdulillah, bukannya cuek, bukan. Dohor di mana aja, dohor jangan. Pokoknya ada masjid. Karena udah jam 11, dilihat jam udah 11:04. Pikir dia umat Islam dia. Setengah jam lagi teng waktu sholat. Kalau memang sholatnya zuhur. Kalau memang sholat asar, waktu asar jam 3 pas. Jam 2:30 udah dekat waktu asar. Ketika dia di mobil di motor di mana selalu ingat nama masjid dia. Wa qalbu mutmainnun bil masjid, qalbu mu'allaqun bil masjid, ingat nama masjid dia. Masya Allah, alhamdulillah. Aja tahu tak cinta sama Allah. Bukan, udah beduk malah ini mah di rumah udah beduk, diam aja. Udah azan, diam aja. Udah qomat, diam aja. Hanya apa? Artinya imannya tadi itu lemah, imannya lembek, imannya tapi kalau imannya kuat, dimanapun dia, kapanpun dia, Masya Allah, dan berkah dia, boleh dia polisi, boleh dia tanam bayam. Makanya kata Allah, orang yang takwa itu bukan orang yang duitnya banyak. Orang yang takwa itu bukan yang mobilnya banyak. Orang yang takwa itu bukan yang pakaiannya bagus. Orang yang takwa yang memang dia selalu ingat sama Allah wa ta'ala. Ngapa ingat sama Allah? Besok kita bakalannya Bapak Rayataan Batung ngedoain Bang Atung almarhum, namanya apa namanya Bapak Dim, kata sahur masih sahur si makan emping, atau besoknya udah mati. Dua saya atau besoknya saya pisan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantu saya meninggal kemarin malam Senin 1:30 meninggalnya. Gampang banget meninggalnya. Mantu yang tua, anak paling tua, suami meninggalnya di Padang. Meninggalnya di Padang. Dia memang bulan yang lalu ke sana, dia kontrol rumahnya, kontrol kebunnya, memang biasa suka pulang ke sana. Kemudian kok langsung memang dia sakit, tapi sakit ringan lah. Atau udah meninggalnya. Tadi malam 7 hari di rumahnya, di depan rumah saya. Kemudian 1-3 hari dibikin di Padang, dan anak saya pun kemarin, mantu saya, cucu saya baru pulang kemarin, yaitu 5 hari di sana. Berangkatnya hari Senin pagi, dimakamkannya jam 1 zuhur, habis zuhur di masjid, disolatinnya langsung kuburin. Anak saya 5 hari sana baru pulang. Makanya malam langsung aja bikin 7 hari. Alhamdulillah. Kemudian saya berpikir, andai kata orang udah meninggal dunia, paling yang bermanfaat sama orang yang udah mati, yang berguna sama orang yang mati, berfaedah sama orang yang mati. Tadi malam saya nuju harinya, ambil pesan anak-anak An-Nur
kemudian membaca Al-Quran 3 kali khatam. Alhamdulillah, ada ilallah bihamdi habir, langsung beliau pun ceramah, langsung baca doa apa beliau, langsung baca khatam Quran. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu orang yang masih hidup harus baca Al-Quran. Udah mati, udah nggak bisa baca Al-Quran. Namun kita baca Al-Quran, pahalanya buat almarhum. Kayak pada malam ini Pak Yanto ini nih ngirimin bacaan Al-Quran, ngirimin bacaan zikir, bacaan sholawat, kemudian doa. Allahumma lahum warhamhum wafihim fu anhum, buat almarhum almarhum syahidin. Kemudian Oyot Ikiban bin Syekh bin Jurin bin Syekh Muhyiddin. Keluarga besarnya mudah-mudahan punya Robon Riyadil, termasuk orang tua kita, guru-guru kita tidak jalan membaca zikir tadi. Itu guru kita yang hadir malam ini, rohnya Bapak Haji Arfin Habir, kemudian Ustaz Muhayyan Habir, dan tokoh-tokoh yang lainnya terperintis Majlis Taklim malam Selasa ini. Pak RT lain, orang tua kita jangan dilupain, jangan ditinggalin. Kita kudu ingat kita kudu ingat ama asal muasalnya Majlis Taklim malam Selasa ini. Alhamdulillah. Ada Bang Ipin jamaahnya 50 lebih, luar biasa ini. Kita yang jaga rame-rame, kita jadikan Majlis Taklim ini ajang silaturahim dengan kita ini. Masya Allah Pak Yanto, kita deketin ini. Kalau kagak begini nih, Pak Yanto serem banget dia. Kalau pakai baju goreng, kemudian pakai pet. Kemudian kemarin saya tuh jadi di Jonggol tuh, begitu saya liwat ada tentara lagi latihan, mobil saya diperiksa, kemudian pakaian pun diperiksa, kemudian ada anjing herdernya, kemudian apa namanya dia memangnya dicoret-coret sama hitam segala macam. Pak tahu latihan dia. Artinya apa kita sama tentara serem, tapi toh kata Presiden Prabowo, tentara polisi dekat sama rakyat, menyatu sama rakyat, mengayomi rakyat. Di kita nih Babinsa atau Bimas Pol. Alhamdulillah kita dekat, dia pun dekat, kita pun hormat, dia pun hormat. Sebab memang dia pelayan rakyat, mengamankan rakyat, tempat rakyat mengadu. Alhamdulillah. Jadi Majlis Taklim ini sebagai ajang silaturahim. Keduanya, Pak RT ada nggak Pak RT ini nih? Ada Pak RT ini, Pak RT yang lama ini, Bapak Jamal sama RT Wangsa ini, RT yang baru kagak ada ini. Padahal momen yang paling tepat, waktu yang paling tepat, momentum yang tepat, RT ini hampir. Ada apa-apa gampang. Mau maulid ke, mau Isra Mi'raj ke, mau 17 Agustus ke, gotong royong ke, ngapain aja. Padahal masalah ini kayak kebersihan segala macam, itu ketertiban, keindahan adanya dari Majlis Taklim. Majlis Taklim diajarin harus bersih, Majlis Taklim diajarin harus kasih sayang. Kalau kita dengar TV, ngeri denger nih. Tadi saya dengar TV ini ada 11 orang itu remaja, kemudian mau tawuran. Kok tahu-tahu yang sebagai musuhnya nggak ada, langsung dia piaskan emosinya. Dia pulang kurang lebih 11 orang, warung orang dihancurin, orangnya dibacok, kemudian barang-barangnya dipilin. Bukannya geng motor lagi, bukan, udah sama dengan rampok itu mah, bahkan lebih daripada rampok itu. Tahu-tahu kok anak-anak muda
Anak-anak muda ini, apa artinya? Kita awasin anak-anak kita sedini mungkin, kita jaga anak-anak sedini mungkin. Makanya jangan dianggap remeh. Ustaz Najat ada majlis taklim, misalnya Ustaz Nurul Ima ada majlis taklim, Ustaz Abdul Hamid ada taklim. Di mana di majlis itu bukan barang yang kecil, itu sebagai dasar menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Jangan ada tawuran. Masya Allah, kok tahu-tahu banyak yang di bawah umur itu. Masya Allah, kalau udah bawa celurit, kalau udah bawa barang samurai kan udah lain. Udah yang takut menjadi berani, yang takut yang kagak galak menjadi galak. Masya Allah. Ini apa? Kuncinya majlis taklim. Kemarin di madrasah saya kemarin kok tiga hari sibuk, ada Pancasila rahmatan lil alamin. Saya begini di depan Kementerian Agama Kesehatan, Islam udah lebih dulu mengajarkan rahmatan lil alamin. Bahkan Pancasila itu yang dasar pertama itu ketuhanan yang maha, diambil daripada Al-Quran, diambil dari Islam. Rahmatan lil alamin, Pancasila. Kemudian lagi apa ketuhanan yang maha esa ini. Anak-anak kita tadi itu jauh daripada kenal agama. Kalau lebih jelas, almarhum rahimallahu Kiai Haji Abdul Rasyid Abdul Syafi'i, anak-anak SMA, anak SMA 70% udah gadis lagi. Bila tapi toh kalau anak-anak pesantren, anak-anak madrasah sana, kagak ada. Kalaupun ada 1, 2, 3. Kalau yang non agama, kagak ngerti agama, kagak paham agama, sampai 70% udah bukan gadis lagi. Naudzubillah. Jamaah masyarakat bahagia. Kembali kepada tadi, kita iman kita ini apa namanya, majlis taklim untuk melakukan iman kita. Kalau kayak HP abis udah kayak gitu tuh dicas lagi. Kalau udah aki kita beli nih 2 juta, sekarang udah pakai 10 tahun aki, udah habis lu, ada buang dah. Dan daripada dicas nggak kuat, udah buang sama yang baru. Tapi kalau iman kita, supaya iman kita mantap, tempatnya majlis taklim. Kata Nabi, aksiru min gauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak tuh di masjid tempatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah yang masuk kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang ngasih kaki. Ketika orang itu kaya nggak boleh sombong. Ketika orang itu jadi pejabat kagak boleh Banyak orang belum pensiun udah mikirin bagaimana besok kalau pensiun nih, stres. Udah mula-mula begitu pensiun stroke, habis stroke stres, habis stres. Nah, udah gitu tuh. Makanya kepada al-Islam memang kata Nabi, umur umatku itu antara 60-70. Jadi kalau udah 60 Bang Mawi lemah, udah lemah dah. Lemah lo yo le toy. Apa lagi? Udah lilin udah habis, udah leleh, udah lilin dipasang nih jam 8 dipasang, begitu jam 12 habis, udah Makanya jangan sombong. Kalau udah pensiun kemudian udah lemah, besoknya udah hanya bukan yang pensiun aja, bukan semuanya kok. Kalau udah 60 tahunan yang ya apa itu namanya, kuburan udah nungguin kita, mati nungguin kita. Masya Allah. Maka kita jangan segan-segan, jangan kita pelit-pelit ngeduain orang-orang kita, guru-guru kita, kok semuanya keluarga kita, kayak Bapak Yato Ngirim, semua keluarga. Mudah-mudahan Allah jadikan punya roboh meriabil, dosa-dosa yang Allah ampunkan, ama idam terima, kemudian juga kuburnya Allah juga ya Rabbal Alamin. Rumah masing ini diberkati oleh Allah, harta benda yang dikeluarkan untuk mengisi majlis taklim ini
semuanya jamuannya, bahkan Allah balas beri perkataan ya Rabbal Alamin. Udah janji Allah 1 balas 10, bah 10 Allah balas 7 kali lipat, 1 kali 10 kali 100. Alhamdulillah wa bimgum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana itu? Oh, di Andri, nggak berubah ya. Malam Selasa akan datang di rumah Bapak Andri di rumah Denawi, ya, di rumah Bang Ipin. Di situ lagi ya. Kami tempatnya dah. Pindah-pindah dah. Serendoyan itu mulu. Setahun bisa 10 di situ. Kita ucapkan ya mudah-mudahan sehat, panjang umur, ada rezekinya kita hadir kembali malam Selasa yang akan datang. Doa guru kita Bapak Serajan Asam dari saya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadat Nabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin dan na'im. Ya Rabbana lakad wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil akhwal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tuharuna biha jami'as sayiat wa tarqawna biha indaka ala derajat wa tuballiguna biha asyrafayat min jamil haratil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma birahmatan wa maghfiratan wa syafatan alaina ya ahlal kubur wa susan alaikum wa sabal bait. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa afi wa qanhu. Allahumma aghfir laha warhamha wa afiha wa qanha. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa afi wa qanhum. Allahumma jal awladana wa zuriyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la tajalna wa min ahli dair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun, salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Thank you.